saja saya jujur orang. Ya, itu baru. Banyak, yuk ramai. Banyak, yuk ramai. Gimana ramai? Fotonya ada di depan itu, Bang. Ya. Mana tripod? Sorry kan. Kena tol kau. Ada pakai tol kau. Makin ini senjata yang digunakan tersangka. Ya, senjata ini senjata rakitan laras panjang double loop. Pani kameranya. Ya. Pani. Jelasin satu. Suaranya. Ini senjata rakitan laras panjang double loop. Maksudnya double loop dia punya dua laras. Jil HP. Jadi sekali tembak yang keluar 2 peluru. Ya, ini senjatanya. Ya. Lalu ini bom. Bener. Ini bom rakitan yang diduga bom rakitan yang ditemukan di tempat persembunyian tersangka di daerah Sawang. Ya, ini bomnya sudah disposal. Granatnya. Nah, ini granat nih. Nah, ini bom tanam. Ya, ini dulu. Nah, Pani kamera apa nih? ini bom tanam yang ada di TKP juga. Ini granat yang ada di TKP juga pada saat penggeledahan. Ini granat sudah didisposal oleh Jibom Brimob. Ya. Lalu ini bendera yang dipasang oleh pelaku di tempat persembunyian. Lambang apa nih ya? Itu bendera dari kelompok apa itu? Ini lambang pedang. Lambang pedang. Pedang. Sudah? Nah, Ini rompi. Fotonya mana tadi? Foto, cari foto yang ada rompi. Kau juga. Ini orang Kamera zoom dia kan. ada sini. Ngomong saja. Gratis habis bahaya. Nabung menurut Yang foto. Nanti nabung. bom mundur ya. Anak lain du. na penjina. Ya, na penjina. Goyang dari aku. Sini. Enggak, ada satu lagi. Anak lipan lagi yang tahu ini. Nih, ini kan dia pakai rompi nih. Nah, ini rompinya nih. Badannya Rompinya nih. Oke, sudah? Enggak bisa. Di rompi ini pada saat melakukan penggeledahan kita mendapatkan rangkaian baterai dan aki. Ya, nanti akan saya jelaskan hubungan antara BB yang saya tunjukkan dengan kejadian ini. Sudah? Belum. Oke. Naskah apa? Itu butuh sekali. Itu botes.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan Pak Kasat-Intel akan menjelaskan tentang bagaimana terungkapnya kasus atas nama RA atau alias Laman Pedeng atau alias Laman Tentra. Yang pertama, dasar laporan polisi yang kita gunakan adalah laporan polisi LPA nomor 13 11 Romawi 2019 Polsek Sawang tanggal 23 November 2019. Jadi perkaranya adalah yang pertama adalah dugaan tindak pidana Undang-Undang Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 yang terjadi pada hari Sabtu 23 November 2019 dan yaitu tersangka bernama AR alias Laman Pedeng alias Laman Tentra, umur 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Desa Pentet, Kecamatan Sawang. Kronologi kejadian pertama adalah berkibarnya bendera hijau yang tadi saya tunjukkan di Sekolah Dasar Negeri 17 Sawang, di Sekolah Dasar 17 Sawang, yang pada saat bendera itu berdiri di tiangnya itu dipasang sebuah rangkaian yang diduga bom atau bahan peledak. Nah, setelah kita mengidentifikasi rangkaian bom tersebut, kita melakukan penutupan perimeter, lalu kita berkoordinasi dengan Jibom Polda untuk melakukan sterilisasi kepada bahan peledak itu. Setelah itu bendera dapat kita turunkan. Keesokan harinya, hari Senin, 2 hari kemudian, hari Senin tanggal 25 November 2019 pukul 21.00 telah terjadi pembakaran fasilitas sekolah di SD Negeri 17 tersebut. Nah, pembakaran ini sudah meresahkan warga. Akhirnya berawal dari pembakaran tersebut, Bapak Kapolda Aceh membentuk Satgas tim gabungan antara Polda Aceh dengan Polres Lok Sumawe untuk melakukan penindakan terhadap pelaku yang diduga sudah meresahkan masyarakat. Lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 di akun Facebook Armada Aceh, Armada Aceh ini dipostinglah oleh pelaku postingan-postingan yang bernada melakukan pengancaman terhadap TNI dan Polri. Nah, ini postingannya. Ya. Nah, diedarkanlah postingan seperti ini. Akhirnya setelah postingan pengancaman terhadap anggota TNI dan Polri sudah diposting, maka Bapak Kapolda memerintahkan untuk tim gabungan segera melakukan tindakan yang diperlukan, sehingga dilakukanlah operasi penangkapan. Pada tanggal 25 November tersebut, pasca yang sudah saya sebutkan tadi, lalu penyelidikan dilakukan oleh tim gabungan menindaklanjuti 2 kejadian yang terjadi. Yang pertama masalah pengibaran bendera dan pembakaran, lalu yang kedua masalah postingan pengancaman terhadap anggota Polri. Lalu kemudian si tersangka juga melakukan postingan dengan memiliki senjata api seperti ini. Nah, jadi akhirnya hal-hal tersebutlah yang membuat masyarakat semakin resah, sehingga Pak Kapolda menekankan untuk melakukan tindakan secepatnya kepada si tersangka. Lalu setelah kami mempersiapkan penangkapan, pada hari Minggu 1 Desember 2019 pukul 5 sore, tim gabungan bergerak menuju Desa Pentet, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Setibanya di lokasi pukul 18.30, tim langsung melakukan persiapan, briefing, dan menunggu si tersangka yang diduga pelaku akan melewati titik yang sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya. Lalu setelah tersangka benar-benar melewati titik tersebut, ternyata tersangka membawa senjata lengkap. Senjata yang tadi sudah saya lihatkan, senjata laras panjang tersebut dengan rompinya lengkap yang berisi kabel-kabel yang diduga bahan peledak. Lalu pukul 19.00 tim gabungan berusaha melakukan penyergapan terhadap pelaku, dan pelaku yang merasa terdesak akhirnya melepaskan tembakan kepada tim gabungan. Lalu tim gabungan berusaha menghindar, lalu terjadilah kontak senjata
pada saat itu juga. Setelah terjadi kontak senjata beberapa kali, akhirnya tim berhasil melumpuhkan pelaku. Setelah itu pelaku yang sudah terluka berusaha melarikan diri, lalu pada saat akan jatuh, pelaku berbalik kanan lalu merentet senjatanya ke arah petugas. Nah, sebelum petugas kembali membalas, pelaku sudah tumbang. Dan setelah kami lakukan pengecekan, pelaku dinyatakan tewas. Hanya setelah tewas, tim tidak bisa langsung melakukan penggeledahan kepada pelaku karena diduga pelaku masih menyimpan bom. Oleh karena itu, Satgas tim menghubungi Jibom untuk melakukan sterilisasi. Setelah sterilisasi dilakukan, seluruh barang bukti yang kami peroleh dari tubuh tersangka dibawa ke Jibom untuk dilakukan penguraian. Setelah dilakukan penguraian, maka senpi akhirnya kami sita. Setelah itu besoknya kami melakukan olah TKP di TKP yang ditunjukkan oleh gambar, yaitu di Desa Penter juga, Kecamatan Sawang, tidak jauh dari TKP tersebut, yang merupakan tempat persembunyian dari pelaku. Nah, di TKP ada 3 TKP. Ada 3 TKP yang sudah kami olah. Nah, ini hasil pengolahan TKP pertama. TKP keduanya Pak? Ini TKP kedua dan TKP ketiga Pak? Nah, ini TKP ketiga. Jadi di TKP pertama kami menemukan granat. Ya, granat nanas di TKP pertama. Setelah itu kami langsung diamankan oleh Jibom. Lalu di TKP kedua kami menemukan bom yang ditanam. Ini TKP pertama ya? Sorry. Ini di TKP pertama bom ditanam, granat ini ditanam oleh si pelaku. Lalu di TKP kedua kami menemukan juga rangkaian kabel. Lalu di TKP ketiga kami menemukan barang yang diduga adalah bom rakitan. Setelah itu Jibom melakukan sterilisasi. Setelah sterilisasi kami lalu melakukan olah TKP. Selanjutnya siang harinya kami mendisposal semua bahan peledak yang kami temukan di Makobrimob Jelikat. Nah, kemudian setelah itu kami menyerahkan tubuh pelaku kepada keluarga pelaku. Untuk pelaku sendiri disangkakan oleh pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal 187 ke 1E KUHP, yaitu terkait dengan pengrusakan fasilitas umum. Yang kedua adalah pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Ya, hal ini terkait dengan postingannya yang meresahkan masyarakat dan postingan yang memberikan ancaman kepada petugas TNI dan Polri. Ya. Lalu yang terakhir adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1951 terkait dengan undang-undang darurat terkait dengan kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal. Ya, ancaman pidananya adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Demikian yang dapat saya paparkan terkait dengan penangkapan AR alias Laman Pedeng alias Rahmat Tentra. Selanjutnya silakan apabila ada pertanyaan. AR ini pemain tunggal atau kelompok? AR ini kami klasifikasikan sebagai bagian dari KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang dari hasil penyelidikan kami mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Kasat Intel, kemungkinan memang masih ada kelompoknya yang sekarang masih diburu oleh tim gabungan dari Polda Aceh dan Polres Lok Maweng. Apakah sebelumnya dia terlibat ketakutan atau sebelumnya ada kesalahan? Ya, kalau pengakuan dia di medsos kan seperti itu, pengakuan dari medsos yang dia posting seperti itu dengan gambarnya itu bintang bulan, kemudian ada pedang, itu pengakuan dia di medsos. Pak Kasat, ini kan terkait dengan adanya bendera ciri khas ini, Pak. Itu apa tindakan kita ke depan? Soalnya katanya pasukan penduduk identik dengan KKB di daerah tersebut. Apa tindakan ke depan itu? Ya, yang jelas sebagaimana perintah Pak Kapolda melalui tim gabungan yang sudah dibentuk adalah kami akan tetap melakukan tindakan memberantas kejahatan terutama KKB, kelompok kriminal bersenjata ini, dan kami akan selalu mengidentifikasikan seluruh simbol-simbol, lambang-lambang yang berkaitan dengan KKB tersebut. Jadi
ketika kami menemukan hal itu lagi, kami akan melakukan penyelidikan mendalam lagi siapa yang menyebarkannya atau siapa yang memunculkannya, lalu kami akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini apa pimpinan kelompok tapi pimpinan kelompok AR ini diduga memang dia pimpinan kelompok pasukan pedang. Pasukan pedang yang mungkin sudah terbentuk sejak dulu ya, sudah terbentuk sejak dulu. ada melakukan berapa? Masih ada kan mereka seperti yang tentara mana ini beberapa orang lagi. Nah,